Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Kurniawati, mahasiswa Pasca Sarjana UT, akan menyampaikan hasil diskusi dari tugas tutorial 3. Ada mata kuliah studi komparatif pendidikan di berbagai negara. Ada 2 soal yang dibahas pada tugas kali ini. Yang pertama, memaparkan tentang pentingnya yang ditemukan dalam artikel yang telah disampaikan pada tugas 3. Pada penelitian di artikel tersebut secara umum menceritakan tentang studi empiris pendidikan luar ruang kelas 1 sampai kelas 13 dari negara-negara Nordik, diantaranya Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Dari 586 hasil, 50 studi memenuhi kriteria inklusi dan menjadi sasaran analisis deskriptif dan konten. Mayoritas sudah bersifat kualitatif dan berlatar belakang sekolah dasar. Beberapa mata pelajaran sekolah dan sains merupakan mata pelajaran yang paling umum dibahas dalam pendidikan luar ruangan. Analisis konten menunjukkan bahwa perspektif guru paling sering diselidiki, diikuti oleh hakikat pendidikan luar ruangan, kesejahteraan, dan pembelajaran kognitif. Lebih sedikit penelitian yang menyelidiki proses pengajaran dan pembelajaran, sumber daya digital, dan pendidikan untuk berkelanjutan di luar ruangan. Bahwa penelitian di sekolah dasar dan menengah pertama, khususnya di Denmark, berfokus pada pembelajaran kognitif siswa dalam berbagai mata pelajaran dan berbagai aspek kesejahteraan. Sebaliknya, penelitian tentang pendidikan luar ruangan di sekolah menengah atau menengah atas bertujuan untuk mendukung pembelajaran dalam tema atau mata pelajaran tertentu, seperti sains, geosains, dan lain sebagainya. Penelitian ini dikategorikan sebagai pembelajaran kognitif, perspektif guru, atau proses belajar mengajar di seluruh kelas dan di luar ruangan. Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut untuk memperluas cakupan penelitian pendidikan luar ruangan, misalnya dengan mengeksplorasi apakah dan bagaimana pendidikan luar ruangan berkontribusi pada kesejahteraan siswa sekolah menengah atas. Kendala potensial lain bagi guru-guru di Nordik, khususnya guru sekolah menengah atas, tampaknya adalah merancang tugas-tugas yang cukup untuk pembelajaran di luar ruangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang termasuk dalam tinjauan ini, yang menemukan bahwa tidak selalu ada koherensi antara tugas-tugas pembelajaran dan kemungkinan untuk belajar di lingkungan luar ruangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kualitas tugas mempengaruhi potensi pembelajaran dan hasil dari pengalaman pendidikan di luar ruangan. Namun, ini hanyalah hipotesis berdasarkan beberapa penelitian kualitatif. Dan karenanya, penelitian lebih lanjut dapat menganalisis jenis-jenis tugas dan kegiatan yang sebenarnya dirancang guru untuk mendukung pembelajaran selama pendidikan di luar ruangan. Argumen ini dapat ditindaklanjuti oleh penelitian lain dalam tinjauan cakupan kami, khususnya yang dikategorikan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran di seluruh kelas dan di luar ruangan, yang menyelidiki bagaimana pengajaran memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan pembelajaran mereka melalui persiapan, kegiatan di luar ruangan, dan pekerjaan tindak lanjut. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah penelitian yang mengungkap bahwa guru-guru Nordik melihat sedikit kendala dalam pendidikan luar ruangan. Hal ini berbeda dengan penelitian internasional lain yang mendokumentasikan pengalaman guru tentang kendala dalam pendidikan luar ruangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh penggunaan rutin membuat guru dan siswa terbiasa dengan lingkungan belajar luar ruangan, dan dengan demikian kendala menjadi kurang menonjol. Meskipun demikian, kendala dalam pendidikan luar ruangan juga dialami oleh guru-guru di Nordik. Kemudian, secara keseluruhan, temuan dari studi Nordik menunjukkan bahwa hambatan bergantung pada jenis aktivitas luar ruangan, apakah bersifat berpetualang atau di lingkungan setempat, dan pengalaman guru dan siswa sebelumnya dalam berada dan belajar di luar ruangan. Tujuan dari tinjauan cakupan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dari Badan Penelitian Empiris tentang pendidikan luar ruangan berbasis sekolah di negara-negara Nordik, karena banyak studi Nordik tampaknya telah dikecualikan oleh studi tinjauan internasional sebelumnya tentang pendidikan luar ruang yang dikutip sebelumnya.
Mempertimbangkan pertanyaan penelitian mengenai luas dan sifat penelitian empiris di kelas 1-13 di negara-negara Nordik, penyertaan dan analisis dari 52 studi menunjukkan bahwa pendidikan luar ruang merupakan pendidikan penelitian yang cukup besar di negara-negara Nordik, terutama di Denmark, Norwegia, dan Swedia. Seperti yang dirangkum, fitur-fitur yang berlaku dari badan penelitian tampaknya adalah studi kualitatif. Beberapa subjek atau sains sebagai konteks materi pelajaran, siswa dan guru sekolah dasar sebagai sumber data, dan perspektif guru, sifat pendidikan luar ruang atau kesejahteraan sebagai konten utama. Fitur-fitur yang berlaku ini memberikan peluang untuk mengumpulkan pengetahuan tentang penelitian pendidikan luar ruang Nordik dan mengungkap kesenjangan pengetahuan. Satu fitur yang perlu diperhatikan adalah bahwa penelitian di sekolah dasar dan menengah pertama, khususnya dari Denmark, berfokus pada pembelajaran kognitif siswa dalam berbagai mata pelajaran dan berbagai aspek kesejahteraan. Sebaliknya, penelitian tentang pendidikan luar ruangan di sekolah menengah atas bertujuan untuk mendukung pembelajaran dalam tema atau mata pelajaran tertentu. Dan penelitian ini dikategorikan sebagai pembelajaran kognitif, perspektif guru, dan proses belajar mengajar di seluruh kelas dan luar ruangan. Oleh karena itu, kemungkinan penelitian ini akan terus berlanjut untuk memperluas cakupan penelitian di pendidikan di luar ruangan. Ada pula kebutuhan untuk studi tindak lanjut di masa depan yang dapat mengevaluasi kualitas penelitian tentang pendidikan luar ruangan dan mencakup penelitian tentang pendidikan luar ruangan di pendidikan tinggi, taman kanak-kanak, prasekolah, serta pendidikan luar ruangan yang dipimpin oleh orang selain guru sekolah. Misalnya ada pemandu alam atau pakar pendidikan di luar ruangan selain guru. Seperti itu tentang isi artikel yang disampaikan dalam tugas tutorial 3. Kemudian, apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel itu telah terimplementasikan di Indonesia pada umumnya dan di sekolah saya pada khususnya? Akan saya jelaskan di sini. Di Indonesia hampir sama dengan negara-negara lain seperti Nordik tadi yang menerapkan pembelajaran di luar ruangan. Indonesia yang memiliki keragaman dari Sabang sampai Merauke tentu memberikan kesempatan bagi pendidikan untuk berkembang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Sehingga pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau di luar ruangan. Pembelajaran di luar ruangan dapat dilaksanakan pada jenjang TK, SD, SMP maupun SMA. Semua jenjang pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya dan dapat disesuaikan dengan materi ataupun lingkungan di mana sekolah tersebut berada. Jadi bisa lebih fleksibel. Sebelum melaksanakan pembelajaran di luar ruangan, guru dapat mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat terwujud dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Di sekolah saya juga menerapkan hal demikian, yaitu di SD 01 Buran. Hal ini juga tergantung dari pembelajaran yang akan dilakukan. Pembelajaran bisa dilakukan di dalam kelas jika membahas hanya teori-teori ataupun materi di buku saja. Tapi bisa dilakukan di luar kelas atau luar ruangan jika ingin melakukan praktek ataupun praktek dan teori secara bersamaan ataupun salah satunya. Pembelajaran yang dilakukan di luar kelas di sekolah saya itu contohnya seperti menanam tanaman rempah-rempah, mengamati lingkungan sekolah, mengamati pepohonan ataupun dedaunan di sekitar sekolah. Semua yang ada di lingkungan bisa dijadikan sumber belajar untuk siswa. Pembelajaran di luar ruangan dapat menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap alam dan lingkungan sekitar, serta dapat mengekspor kemampuan yang dimiliki dengan lingkungan belajar yang berbeda pula, sehingga anak tidak mengalami pembelajaran yang monoton dan variasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan tentunya hal ini akan memberikan semangat ataupun dorongan agar siswa lebih kreatif dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai.
Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.